orang-orang fakir miskin. Coba bayangkan. Artinya, kalau kita lihat dari ibadahnya orang kaya dan orang miskin, sangatlah minim ibadahnya orang kaya. Mungkin tapi ada yang soleh juga. Tapi yang mayoritas kita lihat, yang terbanyak, yang menjadi isi masjid dan musola itu adalah al-fuqara wal masakin. Oleh karena itu, orang fakir dan miskin berarti itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik pandai, orang yang pintar. Kenapa? Karena orang fakir miskin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, yaitu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang kaya yang lali tentunya yang dari ibadahnya, kalau orang kaya yang betul-betul saleh ya bagus. Tapi kebanyakan orang kaya tak karuan kan. Nah, orang-orang kaya seperti itu nanti akan disamakan dengan Qarun di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia miliki, pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia kerjakan banyak sekali. Ini untuk menjadi bahan pertimbangan kita semua agar kita berupaya mencari cara, mencari tahu bagaimana sih cara kita menghadapi hidup ini. Saya tekankan lagi sekali sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khaira a'malikum as-salatu. Sesungguhnya amal bagi Anda yang paling baik, kata Nabi Muhammad SAW, adalah sholat yang fardu. Sholat yang fardu yang paling terbaik. Dan itulah ibadah yang awal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati sholatu. Yang paling utama dihisab, diperiksa sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, fa in salahat salahan amal. Kalau sholatnya sudah bagus, amal yang lain akan ikut bagus. Sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka semuanya buruk. Maka itu saya umpamakan sholat ini bagikan sebuah negara. Amal-amal ibadah lain merupakan bangunan-bangunan yang ada di negara itu. Tapi ketika orang mementingkan bangunan yang ada di negara, sementara negaranya dia hancurkan, maka bangunan yang ada di situ tidak akan ada artinya, karena akan ikut hancur berantakan. Oleh karenanya, marilah kita mulaikan atau memperjuangkan bagaimana cara kita meningkatkan yang namanya perhatian kita terhadap ibadah yang fardu, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Caranya, jangan sampai tidak rajin mengaji. Itu caranya. Bagaimanapun kita mau mengerjakan kebaikan, tapi dasar untuk kebaikan itu rapuh, tidak akan bisa terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, halaku ummati fi syai'ain. Kehancuran umatku di dalam dua sesuatu.
Mana yang dua? Sebab hancurnya umat Nabi Muhammad SAW ini yang beragama Islam khususnya. Pertama, jam'il mali, menghimpunkan harta benda. Bukan haram menghimpunkan harta benda, tapi dengan cara yang baik. Bagaimana agar ini tidak tertinggal, kewajiban tidak terabaikan, kewajiban tidak akan tersia-siakan dengan kita mengupayakan bekal ibadah kita di dunia. Itu tidak harus. Jadi menghimpunkan dunia terus sampai sholat terbengkalai, ngaji terbengkalai, ibadah terbengkalai, ini mulai permulaan keruntuhan umat. Yang kedua, watarkil ilmi, dan meninggalkan belajar ilmu pengetahuan. Makanya jadi sudah ulama, kata ulama, sering-sering Anda duduk di orang-orang saleh, di orang-orang alim. Disitulah Anda akan mendapat siraman Tuhan, pencerahan ke jalan-jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar.